Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul berbagai aktivitas untuk anak-anak usia dini, brain games dan brain games. Perkenalan, saya Rahmati Rojanata, NIM 103106051 sebagai moderator. Mbak Ika Nurul Ena, NIM 803106045 sebagai peraga Brain Games, dan Agis Monica Putri NIM 103106042 sebagai pemateri, dan Fikria NIM 103106044 sebagai pemateri dan peraga Brain Game, dan Laila Fitria NIM 103106060 sebagai pemateri. Materi yang pertama mengenai pengertian brain game dan brain game akan dipaparkan oleh Mbak Laila. Yang materi kedua, aktivitas kognitif dan psikomotor pada PAUD melalui brain game dan brain game akan disampaikan oleh Mbak Fikria. Materi yang terakhir yaitu kelebihan macam-macam geragam brain game dan premis serta manfaatnya akan disampaikan oleh Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian brain games dan brain gym. Brain games merupakan salah satu metode dalam pembelajaran anak usia dini. Pengertian dari brain games adalah suatu aktivitas bermain yang berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi otak pada anak usia dini. Sedangkan yang dimaksud dengan brain gym adalah suatu rangkaian latihan gerak sederhana untuk stimulasi otak dalam memudahkan kegiatan belajar. Suatu rangkaian ini didesain dengan kegiatan yang cepat, menarik, dan dapat meningkatkan semangat saat beraktivitas pada anak usia dini. Saya di sini akan menjelaskan tentang aktivitas kognitif dan psikomotorik pada anak usia dini melalui brain gym dan brain games. Pemahaman tentang anak merupakan suatu awal keberhasilan dalam pendidikan. Dunia anak merupakan dunia bermain, dan saat mereka bermain, anak-anak akan menyerap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Menurut Muslihatun tahun 2006, bermain juga merupakan tuntutan dan kebutuhan yang esensial bagi anak usia dini. Melalui bermain, anak-anak dapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dimensi dari motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, sosial, nilai, dan sikap hidup. Agus Daryo tahun 2007 mengemukakan bahwa yang paling menonjol dalam seorang individu adalah terjadinya perubahan fisik. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan fisik pada individu yang terjadi sangat cepat sejak masa konsepsi hingga kelahirannya, kemudian dilanjutkan pada masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Berkaitan dengan perkembangan fisik, Buhlan dan Thompson dalam Syamsu Yusuf LN pada 2014 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosinya. Yang kedua, otot-otot merupakan yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motoriknya. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada masa usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis dan tertarik dengan lawan jenis. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi. Jadi aktivitas fisik yang dapat memengaruhi perkembangan kebutuhan kognitif dan psikomotorik pada anak usia dini salah satunya itu melalui kegiatan brain gym dan brain games. Brain gym dan brain games merupakan inti dari educational kinesiologi atau eduke yang berarti educare, menarik keluar, dan kinesis atau ilmu tentang gerakan tubuh. Dengan kegiatan brain gym dan brain game ini, kita dapat menarik keluar potensi yang terpendam dalam diri anak melalui gerakan tubuh yang dilakukan anak. Misalnya dengan kegiatan bermain senam otak, seperti brain gym, anak akan terstimulasi perkembangan kognitif dan psikomotornya karena
bermain karena permainan dari brain gym ini melatih otak anak untuk fokus dan melatih motorik halusnya untuk dapat berfungsi sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Begitu juga dengan brain games, akan melatih motorik kasar pada anak. Jadi, brain gym dan brain game ini merupakan sarana bagi anak untuk menstimulasi otot-otot syaraf dan sistem syaraf pada otak dan tangannya. Pada dasarnya, perkembangan motorik akan sejalan dengan kematangan syaraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sesederhana apapun merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol anak. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul kelebihan gerakan serta manfaat dari brain games atau brain gym. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya brain gym adalah serangkaian latihan gerak yang sederhana untuk memudahkan kegiatan belajar dan penyesuaian dengan tuntutan sehari-hari. Brain gym adalah serangkaian gerakan sederhana yang menyenangkan dan digunakan para murid di education kinesiologi atau eduki untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka dengan menggunakan keseluruhan otak. Gerakan-gerakan ini membuat segala macam menjadi lebih mudah dan terutama sangat bermanfaat bagi kemampuan akademik. Adapun kelebihan dan gerakan untuk anak, yang pertama, anak belajar dan bekerja tanpa stres karena dilakukan dalam waktu singkat. Yang kedua, tidak memerlukan bahan atau tempat khusus, sehingga dapat menyesuaikan situasi dan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, hasil akan segera dirasakan dalam hal kemandirian anak dalam belajar dan seseorang dalam bekerja. Yang kelima, yaitu meningkatkan potensi dan keterampilan yang dimiliki karena brain gym atau brain games itu meningkatkan, menyenangkan dan juga menyehatkan. Adapun gerakan-gerakan brain gym atau brain gym itu sangat banyak. Di antaranya yaitu yang pertama ada pernafasan perut, terus ada gerak gajah. Yang pertama yaitu gerakan menyeberangi garis tengah. Apa sih gerakan menyeberangi garis tengah? Itu meliputi gerakan silang, angka 8 tidur, coretan ganda, abjad 8, terus gajah tadi. Terus setelah itu ada gerakan menyilang, gerakan putaran leher, dan juga olengan pinggul. Yang kedua yaitu gerakan merenggangkan otot. Merenggangkan otot itu menunjang kesiapan untuk menerima hal baru dan mengekspresikan apa yang sudah kita ketahui. Adapun gerakannya yaitu burung hantu atau the owl, terus mengaktifkan tangan, arm activation, lambaian kaki atau foot legs, pompa betis, calf pump, dan masih banyak lagi di antaranya. Yang ketiga yaitu gerakan meningkatkan energi atau energy exercise. Dalam pelajaran biologi, kita sudah mengetahui dan mempelajari bahwa otak mempunyai miliaran sel kecil yang disebut dengan neuron. Mereka dihubungkan dengan jalur-jalur sel seperti layaknya telepon yang dihubungkan dengan kabel. Nah, dengan melakukan gerakan ini, energi juga bisa menyambung dengan syaraf sehingga sistem komunikasi dalam badan akan bekerja dengan lebih baik. Adapun gerakannya yaitu tombol imbang atau balance button.
Fungsinya yaitu meningkatkan badan tetap rileks dan pikiran tenang. Ada juga tombol angka. Fungsinya juga membuat pikiran lebih terang untuk membuat keputusan cepat yang diperlukan di kerjaan anak tersebut. Yang kedua yaitu menguap berenergi. Manfaat dari brain gym dan brain game itu sangat diperlukan bagi anak yang sulit untuk belajar, berusaha terlalu keras sehingga terjadi stresi otak, mekanisme integrasi otak juga melemah sehingga bagian-bagian otak tertentu kurang berfungsi. Selain itu juga meningkatkan rileks karena stres yang diakibatkan kurang berfungsinya otak-otak atau jaringan-jaringan yang terdapat pada otak anak. Brain gym diperlukan bagi anak yang perasaannya kurang mampu dan kurang berhasil, mengakibatkan semangat belajar atau bekerjanya kurang, sehingga prestasi statistis atau prestasinya menurun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata kurang kenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.